penetapan dasar negara. Nah, di akhir materi ini Bapak memberikan tugas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kalian. Pada hari ini tanggal 2 Agustus tahun 2021, kita masih bertemu lagi dalam pelajaran PPKN, yaitu masih suasana daring. Sebelum kita memulai pelajaran yang masih dalam pokok bahasan 1, subpokok bahasan penetapan Pancasila sebagai negara, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Dalam pokok bahasan ke-1 ini, subpokok bahasan kedua atau pertemuan kedua, kita membahas masalah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Lalu bagaimana dampaknya terhadap keberadaan BPUPKI? Setelah penyelesaian tugas, BPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya pada tanggal 17 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, atau dalam bahasa Jepangnya Dokorutsu Junbi Inkai. Nah, kita lihat ada beberapa peristiwa kejadian pada saat itu. Kita lihat negara bagian Jepang, yaitu di Hiroshima dan Nagasaki, terjadi pemboman. Nah, setelah peristiwa ini, di mana bangsa Indonesia, para pejuang Indonesia juga sedang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah kembali ke tanah air, yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Sebagai bukti atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, anggota PPKI ditambah menjadi 6 orang, sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 orang. Semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Kita lihat di mana Jepang menyerah tanpa syarat oleh sekutu. Nah, kesempatan ini di mana Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kita lihat gambar berikutnya di mana Bung Karno didampingi Bung Hatta untuk membacakan teks proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai
pemindahan kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, lalu yang C, semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Yang kedua, komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sesungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Kita lihat para tokoh pendiri bangsa kita berkomitmen terhadap negara Indonesia. Para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. A. Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Pendiri negara memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. B. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara Pancasila dilandasi oleh rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai yang lahir dalam Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial adalah nilai-nilai yang berasal dan digali dari bangsa Indonesia. C. Selalu bersemangat dalam berjuang. Para pendiri negara selalu bersemangat dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pendiri negara lainnya yang mengalami cobaan dan tantangan perjuangan yang luar biasa. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta berkali-kali dipenjara oleh bangsa Belanda. Namun dengan semangat perjuangannya, para pendiri negara tetap bersemangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. D. Mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. E. Melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Nah, kita ketahui sama-sama setelah penetapan
Pancasila sebagai negara, maka Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia sudah final. Final artinya Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional atau konsensus yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan sila-silanya yang kita ketahui bersama dan setiap hari Senin dalam upacara bendera, di mana kita selalu membacakan teks Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, demikianlah anak-anak sekalian dalam pokok pembahasan bab 1 tentang perumusan di pembelajaran kedua, yaitu tentang penetapan dasar negara. Nah, di akhir materi ini Bapak memberikan tugas agar kalian bisa mempelajarinya dan mengingatnya serta mengerjakan tugas sebagai berikut. Nah, tugas di akhir materi ini silakan kalian kerjakan. Setelah itu kalian kumpulkan, kirim ke WhatsApp masing-masing grup kelasnya yang sudah Bapak buat. Demikianlah materi pada hari ini. Bapak ucapan terima kasih. Semoga kita pada sehat. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.